Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya teman-teman. Nah, terima kasih untuk dukungannya. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Semoga saya hanya bisa mendoakan semoga kalian selalu berhasil ya teman-teman. Terima kasih. Sebentar saya lihat ada DM dulu. Oh, oh iya. Makasih atas dukungannya. Kali ini saya akan bercerita tentang pendakian Gunung Lawu, di mana pendakian ini dilakukan oleh 4 orang. Itu ya 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, saya tidak tahu karena saya itu tidak ikut dalam pendakian ini. Ini ada salah satu orang yang melakukan pendakian. Setelah pendakian ini si wanita ini jadi kayak tidak normal gitu loh teman-teman. Saya bacakan ya. Saya bacakan sedikit ini hanya. Jadi ini teman-teman nih, kelihatan nggak ya? Jadi dia itu melakukan pendakian melalui Cemoro Kandang. Tujuannya itu ke puncak Hargodumilah Gunung Lawu. Ini asalnya Jakarta. Nah, terus setelah mereka ini ke Gunung Lawu itu 2 malam 2 hari, 2 malam 2 hari. Terus gate-nya ini orang Jakarta juga. Terus ya pokoknya dia ini mengaku bahwasanya orang yang tahu seluk-beluk Gunung Lawu lah. Akhirnya nih berangkat terus mereka tuh naik kereta ke Madiun, jurusan ke Madiun, terus dari Madiun Magetan. Jadi mereka ke Gunung Lawu itu naik travel, jadi seperti itu teman-teman. Nah, terus sama gate-nya ini kan naiknya dari Cemoro Kandang. Saya tidak tahu kenapa harus dari Cemoro Kandang. Sebenarnya kalau dari arah Magetan itu lebih dekat itu ke arah Cemoro Sewu. Mungkin karena ke Cemoro Kandang jadi mereka itu milih jalan yang lebih landai mungkin ya. Mungkin kan bagi pemula seperti itu. Sebenarnya jalur Cemoro Kandang ini tidak terlalu berbahaya kalau untuk pemula. Kalau jalan Cemoro Sewu ini memang nanjak, memang terjal teman-teman. Jadi untuk pemula memang Cemoro Kandang ini sangat disarankan ya. Nah, nggak tahu apa yang terjadi di sana. Jadi ini nih saudaranya dari yang si perempuan itu DM saya bilang jadi adiknya ini setelah balik ke Jakarta, setelah dari Gunung Lawu itu sifatnya berubahnya itu dia tuh suka ngomong sendiri, terus kadang suka marah. Nah seperti itu. Jadi terus kakaknya ini DM ke saya, ini kenapa, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, oh ya coba mbak saya bantu lihat, kan seperti itu. Saya bantu lihat kenapa si adik ini begitu. Jadi mereka itu naik turun via Cemoro Kandang. Sebenarnya kan sudah saya bilang berkali-kali teman-teman, Gunung Lawu ini bukan gunung untuk coba-coba teman-teman. Jadi kalau orang yang tidak memiliki etikat baik untuk ke gunung, mendaki Gunung Lawu, sebaiknya jangan, karena
Gunung Lawu ini sebenarnya dia itu memiliki nyawanya itu, jadi artinya gini, Gunung Lawu itu tahu hati kita teman-teman. Percaya atau tidak itu bisa kalian buktikan sendiri. Nah, jadi setelah itu teman-teman, nah kemarin malam nih orang itu dibawa ke tempat saya, teman-teman, dibawa ke tempat saya. Ke tempat saya lihat, dan Masya Allah, dan saya sebelum tanya sama yangnya dulu, jadi ini kenapa kan itu. Yangnya tuh bilang untuk ketiga temennya ini dikumpulkan. Sebenarnya sih sudah bukan muda lagi, udah umur, ada yang umur 40, ada yang umur 33, paling muda itu 33 tahun teman-teman. Nah, yang ke tempat saya ini umur 37. Setelah itu saya tanya, karena yang 3 ini nggak dikumpulkan, saya tanya via telepon, diteleponin sama kakaknya, video call. Ditanyakan, kalian waktu itu ngapain saja, saya bilang gitu. Nah, ternyata teman-teman, jadi ternyata orang ini tadi, mbaknya ini mens, dia tuh mens, terus buang pembalut itu di Taman Sari atas. Nah, buang pembalutnya di situ, diwadahi kresek hitam. Terus setelah itu, mohon maaf nih, jadi si mbaknya yang ini punya pacar. Nah, dia itu mendadak sama pacarnya, dan ya mohon maaf, berhubungan badan seperti itu. Nah, saya terus bertanya, kalian tuh tahu nggak sopan santun, unggah-ungguh tuh tahu nggak? Habisnya gimana mbak? Orang saya juga di situ tuh sebenarnya sudah wanti-wanti, tetapi ya namanya nafsu, gimana bu kan gitu. Nah, akhirnya saya bilang gini, kan yangnya bilang, oh ini pantas gitu. Yang tuh bilang orang ini itu memang pantas mendapatkan malapetaka katanya gitu. Terus akhirnya saya ini bilang sama keluarganya si mbak ini, bilang bahwasanya ya mohon maaf, bukannya saya apa-apa, tapi ini orang harus kembali ke gunung itu lagi, ambil itu sampahnya, saya bilang gitu. Karena apa? Darah dari menstruasi itu disenengin kuntilanak, saya bilang gitu. Itu akan senang sekali dengan darah. Terus yang 3 ini bilang, aduh nggak mungkin lah mbak, kita kembali lagi, yang mustahil. Lah kalian tuh mau temenmu sembuh apa enggak, saya bilang gitu kan. Mbaknya ini loh, ada anak, ini janda teman-teman, ada anak yang harus dihidupi, mau tidak mau harus kembali lagi, saya bilang gitu. Kalau misalnya tidak bisa, ya sudah, saya nggak bisa bantu. Akhirnya semalam itu berdebat, terus saya bilang sama keluarganya mbaknya itu, terus terang saya tidak bisa. Saya bisa ngelerem gitu, apa sih teman-teman, membuat dia sedikit tenang, tetapi ya mohon maaf, tidak akan bertahan lama, saya bilang gitu. Nah, setelah sampai di situ, akhirnya
si orang ini, keluarganya ini berencana nanti tanggal 2 Februari ini mau ke Lawu. Saya bilang terlalu lama, jangan lama-lama ke Lawunya, saya bilang. Usahakan secepatnya, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya keluarga ini menyepakati nanti tanggal 20 Januari mereka mau naik kan gitu. Saya sempat komunikasi sama eyangnya. Jadi saya tuh jadi ngeri ya teman-teman. Si mbaknya ini teman-teman, mbaknya ini secara tidak sengaja itu memberikan makanan, memberikan umpan bagi dedemit yang di sana. Karena tidak semua yang di gunung itu baik, itu tidak, dan tidak semua yang di gunung itu jahat juga tidak. Ada kalanya yang di gunung itu menyesatkan atau membelokkan arah. Nah, tetapi ada kalanya yang di gunung itu memberikan arah yang jelas kan gitu. Seperti halnya nih mbaknya ini, kalau saya lihat di belakang mbaknya ini ada satu sosok itu sebenarnya sih bukan, kalau saya lihat ini sih bukan kuntilanak, satu jin. Jadi jinnya itu ini yang di mbaknya ini sebelah kiri badannya itu ada satu sosok tinggi besar, kukunya tuh panjang tapi matanya tuh merah, jadi laki-laki, matanya tuh merah. Terus giginya ini, taringnya ini satu ke bawah gini. Nek, udah mau pulang nek. Jadi makan ya nek. Oh iya, hati-hati lah nek. Ya. Iya, ya nek. Amin. Cuman sedikit nek, nggak usah ngasih banyak. Mohon maaf jadi ikut ke. Aduh. Jadi adanya itu satu sosok tinggi besar, matanya merah, giginya bertaring. Itu mengikutin dia. Saya tanya sama ayahnya, itu tuh sebenarnya sinten yang, siapa yang jadi ini kata eyang itu yang jaga di pohon samping pohon di pos 4, kata eyangnya tuh seperti itu. Nah, setelah itu saya hanya bisa ngerem ya. Jadi mbaknya itu kalau malam itu dikasih obat tidur sama keluarganya biar bisa tidur, karena dia selalu menjerit-jerit. Nah, tadi pagi jam 7 itu keluarganya telepon lagi. Jadi tidak jadi tanggal 20 perginya, diusahakan Sabtu depan ini mereka akan pergi. Maksudnya mengajak saya untuk pergi ke sana. Saya bilang saya tidak bisa, kalau posisi saya saat ini tidak bisa pergi kemana-mana karena ada anak yang harus antar ke sekolah kan gitu. Nah, jadi kalau saya lihat ini teman-teman ya mohon maaf ya. Jadi saya ngomongin orang ini. Satu sisi mereka tuh sebenarnya sudah merencanakan untuk berbuat tak senonoh di gunung. Nah, imbasnya nih teman-teman, ketika mereka berbuat tidak senonohan itu, penunggu gunung itu akan marah. Karena apa? Karena mereka itu tempatnya itu menjadi kotor teman-teman. Akhirnya dengan marah mereka akan membalas. Nah, membalasnya itu ya mengikuti si mbak ini tadi. Si mbak ini tadi diikutin terus sampai ke Jakarta, sampai sekarang yang mau setengah gila, setengah sinting. Ya kembali lagi
tergantung apa yang sudah kita berbuat. Kalau saya bilang sama ayangnya, saya nggak boleh ikut campur masalah ini, tidak boleh, karena ini kesengajaan. Beda sama kasusnya Mas Alfi ya. Kalau Mas Alfi ini ketidaksengajaan karena dia bodoh gitu loh. Bodohnya itu nggak tahu bahwasanya di batu-batu yang disusun di pasar Dieng itu sebenarnya ada yang merupakan sebuah gerbang, ada juga yang merupakan gapura kan gitu. Karena Alfi ketidaktahuannya Alfi, jadi dia dengan sengaja menyinggol salah satu gerbang itu, akhirnya dia terkena hukuman kan gitu. Dan kalau mbaknya ini kan emang sengaja, jadi kata ayahnya saya tidak boleh ikut campur masalah ini kan gitu. Nah, di satu sisi teman-teman semua itu kan percaya nggak percaya bahwasanya yang goib itu kan ada. Makanya saya juga bilang sama keluarganya, jangan sampai mbaknya ini sampai kehilangan nyawa, karena bisa jadi nyawanya dia itu kan diambil teman-teman. Cuman ya semoga saja bisa disegerakan upaya untuk penyelamatan kan gitu. Jadi saya sebagai orang yang tahu sisi meleknya Gunung Lawu, saya itu tidak bisa memberikan bantuan apa-apa teman-teman. Nah, yang salah di sini bukan masalah salah atau tidaknya. Jadi gate-nya ini juga kurang ajar sebenarnya. Kurang ajarnya itu ya itu tadi udah telanjur lah teman-teman ya kan. Jadi seperti itu. Ya semoga kita menjadi manusia yang lebih baik. Saya di sini hanya berpesan, semoga apapun yang kita berbuat, apapun yang kita lakukan di gunung itu jangan sampai membuat penghuni itu marah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.